hari Asyura-nya double fadilahnya karena bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu sendiri Sayyidul Ayyam, pimpinan hari terbaik dalam sepanjang minggu itu adalah hari Jumat, di mana semua amal kebaikan kalau hari Jumat dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah ini berbarengan dengan hari Asyura, makanya lipat-lipat banget. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan hari Asyura tahun ini. Jangan sampai kita nggak dapetin kebaikan-kebaikan yang Allah bagi-bagikan pada hari Asyura tahun ini. Karena fadilahnya beda nih tahun, barengan sama hari Jumat. Sehingga sekalian saya muliakan, apa sih atau ada apa memangnya di hari Asyura? Sehingga sekalian saya muliakan, hari Asyura itu adalah hari Allah memberikan banyak hadiah kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia indah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini. Apa aja? Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam berlayar berbulan-bulan. Kenapa kok berlayarnya sampai lama banget berbulan-bulan? Karena buminya tenggelam. Buminya dijadikan Allah Subhanahu wa taala semuanya terendam banjir. Banjir bandang seluruh permukaan bumi. Waduh, tuh gimana modelnya tuh? Jadi kiamat kecil tuh teman-teman. Kayak udah habis aja, semua manusia habis, semua binatang habis, mati semuanya. Tenggelam semuanya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam yang selamat hanya orang-orang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Termasuk binatang-binatang. Jadi semua binatang yang ada sekarang ini adalah keturunan dari binatang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Termasuk cecek, termasuk kecoa, gitu kan. Termasuk ayam, tikus, semuanya tuh, ular apa segala macem tuh. Yang sekarang ada nih, itu dia tuh, yang selamat-selamat di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah, apakah pada saat itu dinosaurus menjadi habis? Karena tidak sempat terselamatkan oleh perahunya Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Bisawab, saya nggak pernah pelajarin sejarahnya dinosaurus. Saudara sekalian yang saya muliakan, walhasil semua manusia yang sekarang ada adalah keturunan dari orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh yang terselamatkan. Dan yang terselamatkan hari itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa semua dari manusia yang ada di atas muka bumi ini, warna kulit mereka apapun aja, sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang yang beriman. Karena semua yang kafir, semuanya tenggelam. Semua yang gak percaya sama Allah, gak percaya sama hari akhirat, gak percaya sama adanya surga neraka, semuanya tenggelam hari itu. Yang diselamatin sama Nabi Nuh illa man aman, illa man qad aman. Orang-orang yang sudah beriman aja tuh yang diselamatkan sama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan itu teman-teman, Nabi Nuh juga berbekal banyak tuh makanan-makanan. Sampai ketika makanannya udah mau habis, tiap hari dibuat makan semua manusia dan binatang-binatang yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala kemudian menambatkan
perahunya Nabi Allah Nuh alaihis salam. Nabi Nuh ditambatkan perahunya tanggal 10. Jadi buat adik-adik jomblo, Dek, kapal Nabi Nuh tertambatkan pada tanggal 10 Muharram. Doa yang beneran, Dek. Tanggal 10 Muharram. Siapa tahu tahun ini kamu berjumpa dengan tambatan hati. Ini yang aminnya kenceng, kenapa emak-emak ya? Janda, oh janda. Doain anak, iya deh, doain anak. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka yang serius doanya hari Asyura nih, Allah banyak menambat-nambatkan para hamba-hambanya, ya, yang berdoa dengan serius, yang minta pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun sih, Dek, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu sama orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo ngenes, Jones, ketemu juga sama laki-laki jomblo ngenes juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang ya Ustazah, seenggaknya ngenes bersama-sama tetap lebih baik daripada ngenes sendirian. Siapa bilang? Siapa bilang? Khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang ngenes gitu. Ayolah, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka Dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka nak, meskipun belum ada sesiapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu-ibu tahu nggak? Rahim itu, Bu, rahim itu letaknya di belakang dari lambung. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silahkan dikoreksi. Kalau ada yang belajar ilmu biologi ngerti gitu apa yang saya sampaikan, kalau saya salah silahkan ditegur saya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahim tuh perempuan, seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya nggak ngadepin saluran keluar, ibu-ibu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah nggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang nggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita.
Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rejeki nggak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi nggak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Nih yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya Ustazah nggak bisa kalau nggak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya nggak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rezeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandunganmu. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, teman-teman saya sekalian, sampai menghindari makan makanan pedas, meskipun dia suka. Sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita. Gitu kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan. Tapi karena sayangnya Allah. Andai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit. Sehingga mau gak mau, dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu, kamu sih terserah mau makan apa aja. Tapi aku hendak memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandunganmu. Aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main deh. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya? Sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun, belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Nggak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, nggak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangimu. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepet nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu kepengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang sedari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir, adik-adik saudaraku sekalian, jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menambatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud, mengampuni dosa Nabi Allah Dawud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Maka yang sakit-sakit, yang lagi ada kesulitan, yang sedang
berada dalam keadaan yang kayak terjebak, kesumpekan. Nggak ada tuh yang ngalahin kesumpekannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Ibu-ibu sekalian yang serius doa pada hari Asyura. Yang serius doa pada hari Asyura. Jangan sampai dilewatkan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya yang nanti akan saya sampaikan, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah bagikan kepada para nabi-nabinya. Termasuk tentu saja semua dari kita adalah para pendosa dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dosanya besar, ada dosanya kecil tapi banyak. Kita semuanya perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu hari Asyura untuk mudah-mudahan Allah menerima permohonan ampun dari kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga saja menjaga kita di masa yang akan datang hingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Jadi sekalian, di hari Asyura Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Allah Ayub. Jadi yang lagi sakit atau ada yang keluarganya lagi sakit, yang serius minta pada hari Asyura. Yang serius ngerjain project-project Asyura. Ini ya, nanti akan saya sampaikan project-projectnya apa, biar kita bisa mendapatkan kesembuhan, kesehatan buat kita dan bagi keluarga kita. Zahir batinnya mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Karena kalau penyakit zahir tuh ada yang sakit, ada yang nggak sakit nih. Tapi kalau penyakit batin kayaknya semua dari kita perlu untuk disembuhkan. Bukan begitu? Hati kita nih penyakitnya banyak. Masih suka seneng lihat orang lain susah. Masih suka susah lihat orang lain seneng. Masih suka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masih selalu aja suuzon. Sama orang gampang banget suuzonnya. Sama Allah aja gampang banget suuzonnya. Buruk sangka mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau suami saya nggak kerja lagi, gimana nih cara saya buat makan? Oh tuh, suudzon sama Allah. Kata Allah, kamu belum bersuami juga udah aku yang ngasih makan. Bahkan dari sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku udah ngasih kamu makan. Sekarang tiba-tiba aja kamu menghina aku. Kamu berburuk sangka padaku bahwa kalau suamimu tidak bekerja, aku tidak bisa memberikan kepadamu makan. Suuzon macam apa itu? Buruk sangka yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Nih hati kita nih Bu, suka gampang suudzon. Suudzon sama Allah, suudzon sama hamba-hambanya Allah. Perlu disembuhkan. Karenanya hari Asyura yang serius doa. Minta ya Allah, qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, serius aku minta kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, ya Allah, sembuhkanlah hatiku. Sehatkanlah hatiku. Obatilah hatiku ya Allah, agar hati ini bisa menjadi hati yang selamat dari dunia hingga kelak pulang ke negeri akhirat bawa hati yang selamat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari Asyura juga hari Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ibu sekalian saya muliakan, tuh Allah cerita tuh dramatisnya kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kan itu tuh,
ketika pasukannya udah ketemuan, pasukannya Fir'aun sama umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, ketika udah keamprokan gitu kan, dikejar nih. Nah, Bani Israelnya dikejar sama pasukannya Fir'aun gitu. Tahu-tahu mereka nyampe ke lautan. Waduh, begitu udah kelihatan lautan, depan mereka lautan, belakang mereka pasukannya Fir'aun. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, nih kita kena nih, kita ketangkep nih. Waduh, mati dah kita semuanya dah, mati dah ceritanya nih kita nih. Habis deh nih kita, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak bakalan, kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Nabi Musa gak bilang, karena kita kuat. Gak ada. Karena kita punya persenjataan lengkap. Gak juga. Karena kita pinter-pinter, nanti kita ajak diplomasi. Gak ada juga. Jawabannya Nabi Musa, kenapa kok kamu yakin kita gak bakalan kena, kita gak bakalan habis, kita gak bakalan hancur sama pasukannya Fir'aun yang udah jelas-jelasan pasukannya Fir'aun punya persenjataan, pasukannya Fir'aun kuat-kuat, pasukannya Fir'aun pinter-pinter dalam berperang, dan kita nih ada emak-emak bawa anak, ada kakek-kakek yang jalannya aja udah susah bersama dengan pasukannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang, kalau kita gak bakalan ketangkep sama pasukannya Fir'aun, sebabnya adalah inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersama dengan kita ada Allah. Kita di jalan Allah, kita beriman kepada Allah, Allah bersama dengan kita, sayahdin. Allah pasti akan memberi jalan buat kita. Bener aja. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa, fadrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkanlah ke lautan tongkatmu itu. Ini Nabi Musa, Bu, lagi minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku agar selamat ya Allah. Musa, kamu kan punya tongkat. Iya ya Allah. Pukulkanlah wahai Musa tongkatmu itu ke lautan. Untung Nabi Musa itu santun. Untung Nabi Musa seorang rasul, nabinya Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau Nabi Musanya nih anak zaman sekarang nih yang gampangan protes kalau dikasih perintah apa-apa aja, bakalannya nanya gini, ya Allah, enggak keliru ya Allah. Kan yang salah kan Fir'aun ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan? Apa enggak kepalanya Fir'aun aja ya Allah? Ini kan Nabi Musa lagi minta selamat dari Fir'aun. Tapi sama Allah disuruh pukul wahai Musa dengan tongkatmu itu. Bukan kepada kepalanya Fir'aun. Akan tetapi kepada lautan. Yang salah Fir'aun, yang disuruh pukul lautan. Nabi Musa sami'na. Nabi Musa ke arah lautan, pukulkan tongkat tersebut ke arah lautan, tiba-tiba lautan terbelah, di depan Nabi Musa nih jadi jalan kataudil abim, jadi jalan yang keras, sampingnya ombak-ombaknya tuh berubah menjadi seperti gunung yang sangat kuat, gunung yang sangat keras, artinya nggak lagi cair, gitu kan? Nabi Musa bersama dengan umatnya berjalan di atas lautan tersebut. Masya Allah. Itu pentingnya. Kenapa kita mesti ikutan orang-orang soleh? Itu pentingnya. Kenapa kita mesti punya guru dalam kehidupan? Itu pentingnya. Untuk kita ikutan orang-orang yang selamat. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kalau ada apa-apa tuh ada yang bisa kita ikutin. Bani Israel tuh siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka ini
punya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri mereka. Akan tetapi Allah selamatkan mereka sampai bikin mereka bisa lewat di atas lautan. Bisa jalan di atas lautan. Luar biasa bener kan? Itu kemuliaan bukan Allah berikan kepada Bani Israelnya. Akan tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka selamatlah orang-orang yang ikut di belakang Nabi Musa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau hati kita cinta kepada para ulama, hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, hati kita cinta kepada para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan, kita bisa ikutan nebeng di belakang mereka. Kita bisa ikutan pegangan sama mereka. Kita bisa ikutan gondel di belakangnya para orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan Allah, kita yang ngekor di belakang mereka pun akhirnya jadi ikut-ikutan selamat. Bukan karena kita orang yang pantas diselamatkan, akan tetapi karena kita ada di belakang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak cukup kuat buat bisa menyelamatkan diri-diri kita. Berasa nggak, Bu? Kita nih sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu yang pada punya anak nih. Ini saya takut-takutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kalian dari api neraka. Bu, bisa emang? Disuruh jagain anak dan keluarga dari api neraka, bisa emang? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangankan jagain anak, jangankan jagain cucu, jagain diri sendiri dari perbuatan dosa aja kita seringkali gak mampu. Betul? Masya Allah. Disuruh pula jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita dari api neraka. Nyerah kita, gak cukup kuat kita. Gimana nih caranya biar selamat kalau gitu? Cari. Di atas muka bumi ini akan selalu ada para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita ngekor di belakangnya. Buat kita ngekor di belakangnya. Kita ngekor di belakang Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kita ngekor di belakang Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngekor di belakang para ulama-ulama kita, teman-teman saudaraku sekalian, untuk mudah-mudahan kita belajar dari mereka. Ibu-ibu bisa lihat saya sebagai orang yang belajar dari mereka. Ya udah Bu, kita bareng-barengan. Cuman kalau ibu-ibu statusnya kan, kalau saya kan ngekor nih di belakang mereka. Ibu jangan ngekor belakang saya. Saya aja ngekor. Kita semuanya menyambungkan diri, menyambungkan hati kepada para ulama-ulama. Saya hanya sebagai penyampai ucapan-ucapan mereka. Saya hanya sekedar penyampai dari ilmu yang saya dapatkan dari mereka untuk saya ajarkan, untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau urusan mau nebeng-nebengan, kalau mau urusan mau gondel-gondelan, kalau urusan mau ngekor-ngekoran, ngebuntut, kita ngebuntutnya kepada orang-orang yang udah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah, hamba-hamba besar, hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang udah nggak main-main lagi buat ngikutin hawa nafsu, udah nggak main-main lagi ngikut-ngikutin bisikan setan. Nih yang kita nih yang masih beginian nih, jatuh bangun dalam kehidupan, buat nahanin lisan nggak marah aja susah setengah mati. Buat nahanin lisan biar nggak ngomongin orang aja susah setengah mati. Masih jatuh lagi, kan begitu ya?
Nah, teman-teman saya sekalian, dah kita ngikut di belakang mereka-mereka. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT, biar kayak Bani Israel yang selamat karena mereka ikut ada di belakangnya Nabi Musa. Pas mereka udah lagi jalan nih, udah jauh jalannya nih, udah mau nyampe nih ke ujungnya lautan sana itu ya, tepi lautan yang sebelah sana. Tahu-tahu pasukannya Fir'aun ikutan juga jalan di atas air. Merekanya panik. Wah, Nabi Musa gimana nih? Nabi Musa, buruan dah, pukulin cepetan tuh tongkatnya, biar airnya balik yang di sebelah sono. Biar airnya balik lagi jadi air. Maksudnya biar mencair tuh, jadinya mereka tenggelam. Untung Nabi Musa tuh gak ngikutin omongannya kaumnya nih. Karena kita tuh kalau mau ngikutin, jangan ngikutin omongan orang yang ngomongnya pakai hawa nafsu. Kita tuh mesti ngikutin omongan orang-orang yang berbicaranya sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dapetin petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai hawa nafsu, mereka bicaranya dari hati mereka yang memang bersih, hati mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.